Masuk Ar-Rom, nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Ar-Rahman. 31 kali diulang-ulang. Maksudnya apa didustakan? Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Kau diberikan nikmat tapi engkau lupa akan syukur sama Allah. Jadi sebenarnya ingatan seperti itulah yang ada dituangkan di Al-Quran untuk kita, dan kita pahamin itu. Nah, makanya kenapa saya masuk Islam. Apapun yang terjadi, nyamanlah saya. Mau orang tuh benci saya, mau orang nuduh saya, mau fitnah saya segala macam, nggak ada yang bisa merubah keimanan saya. Ini fakta, ini fakta. Ini bukan mau ngomong, wah Andre pengen dilulukan segala macam, wah Andre hebat di mualaf. Enggak, saya nggak suka orang munafik. Saya nggak punya, saya minta. Saya ada, saya diem. Saya ngurusin anak yatim. Silakan datang Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko Pondok Gede. Silakan lihat. Benar nggak si Andre punya anak yatim? Benar nggak si Andre ngurusin anak-anak jalanan? Boleh lihat, silakan datang. Makanya kenapa saya kasih alamat? Untuk membuktikan. Gitu. Itu Bang jawaban saya, Bang. Oke, berhubung Gurunda ini, bentar Bang Michael. Bang Juma sudah bangkit di hari ketiga, enggak, jam ketiga ya bangkitnya. Jadi mungkin beliau bisa ini sekarang menceritakan kebangkitannya. Silakan Bang Juma, bagaimana kebangkitan Anda dari tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Radio Kelangka. Kita pada siang hari ini kedatangan artis. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Iya, Waalaikumsalam. ada yang mau diterapi. Ini si Michael, dia Bang Michael Gurunda. Dia Oh, agama siap. Islam, cuman kayak dia tidak kayak dia lepas dari Islamnya gitu loh. Jadi dia percaya Tuhan tapi tidak mengikuti ajaran-ajaran Islam gitu loh. Gurunda. Oh iya. Jadi KTP Islam tapi beliau bukan orang Muslim berarti. ya benar. Ya Muslim bukan, Kristen bukan, Hindu bukan, apa? Nggak. Iya. Tapi saudara saya sudah manusia kan? Maksud Abang lahirnya? Enggak, sekarang ini sudah manusia. Ya dari Saya. lahir manusia lah Bang. Manusia, Masya Allah. Saudara saya tidak mau berterima kasih kepada yang membuat Anda menjadi manusia, nggak dibuat jadi ayam, kodok, kutu, kutil, atau apapun itu. Anda nggak kepikir untuk bersyukur gitu kepada yang telah menciptakan Anda. Ya berterima kasih sudah dibesarkan, sudah dilahirkan ke bumi oleh orang tua saya. Nah, kalau Sudah berterima kasih, disekolahkan. kalau kepada orang tua udah berterima kasih, yang menciptakan orang tuanya itu, yang menciptakan Anda itu kan bukan orang tua. Dia hanya wadah untuk kemudian Anda dilahirkan. Karena kalau Anda itu tercipta seketika bisa jadi Tuhan kan nanti sama tetangga kita gitu loh. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi mengadakan saudara melalui wadah. Anda nggak kepikiran untuk berterima kasih itu. Melihat lubang hidung Anda itu lubangnya arahnya ke bawah bukan ke atas, ya kan? Mata Anda satunya nggak disimpan di pantat sebelah kanan, yang satunya di ubun-ubun. Giginya rata gitu ke bawah, yang dari bawah larinya ke atas bukan ke depan gitu ya kan? Anda nggak berniat berterima kasih ke yang menciptakan gitu. Hanya sekedar numpang hidup, habis itu mati udah gitu aja. Sementara waktu yang ada di kepala saya cuman itu, Mas. Anda masih kepikiran sementara Anda sudah diadakan, nggak ada kepikiran untuk dari mana sih saya ini kok tiba-tiba ada gitu. Siapa sih yang menciptakan ini semua? Apa sih tujuannya saya diadakan dari tidak ada menjadi ada? Saya lahir di dalam dunia ini dari seorang rahim wanita menjadi seorang laki-laki. Saya nggak pernah komunikasi dengan yang mengadakan saya. Lahirkan saya dalam keadaan laki-laki, tahun sekian, jangan jadi perempuan, kemudian sempurnakan jasad saya. Tiba-tiba saya dilahirkan begitu gagahnya, cakep, dari orang tua yang baik, di lingkungan yang baik, kemudian dengan wujud yang sempurna. Suku-suku nggak jadi monyet, nggak jadi asu, nggak jadi babi. Sementara babi andaikan disuruh milih, dia pasti milih jadi manusia dan pasti milih jadi Anda. Begitu juga monyet.
Andai disuruh milih, dia akan mengatakan, jadikan aku seperti Mikail. Biarlah Mikail yang jadi monyet. Kan gitu. Anda nggak pernah mikir gitu, Bung? Enggak, Mas. Karena mungkin keterbatasan ilmu saya, Mas. Masya Allah. Nah ini dia. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Al-Quran itu menerangkan ke kita bahwa aturan main yang Tuhan berikan ke kita ini, aturan Tuhan yang ada di atas muka bumi ini, agar kita menalar, memikirkan. Itu amanat Al-Quran. Wa la'allahum yatafakkarun, agar kita berpikir gitu. Diberikan, coba tengok ya, ibadah umat Islam itu. Takbir, dia tidak jatuh. Coba anjing suruh takbir. Bang Allah. Andre, coba anjingnya suruh takbir, angkat tangannya yang dua itu di depan. Kira-kira Aku bisa baru nggak? mau bilang Allahu Akbar, jadi ingat aja gak jadi. Nah itu dia. Nggak bisa dia. Tapi kalau manusia disuruh takbir Allahu Akbar, mengangkat dua tangan, dia nggak jatuh. Begitu juga ruku. Gimana ceritanya kalau misalnya kayak ular disuruh ruku, singa disuruh ruku? Mereka nggak bisa. Karena Tuhan tidak men-setting tubuhnya untuk ibadah seperti layaknya manusia. Nah inilah kita. Dikasih jasad seperti ini dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna, itu memang sudah disetting untuk beribadah, untuk sujud. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk sujud, beribadah, menyembah kepadaku. Kan gitu. Nah, sama seperti ini, Bang. Sama seperti kulkas. Kulkas itu punya perangkat. Harus punya operasional. Untuk dioperasionalkan lebih baik, kulkas itu harus punya buku panduan. Nah, coba sebagai orang yang bolehlah saya katakan ateis, percaya Tuhan tapi tidak punya syariat, gitu ya. Coba Anda lihat, Anda bisa melakukan apa saja. Membunuh kedua orang tua Anda bisa lakukan, bisa. Memperkosa adik sendiri bisa, memperkosa tante bisa, membunuh tetangga bisa, makan kursi bisa. Semua potensi yang ada pada diri Anda itu bisa saja Anda lakukan. Lalu bagaimana untuk mengerem semua itu? Kita kudu punya buku panduan. Buku panduannya itu kudu harus benar. Itulah yang kami sebut Al-Quranul Karim. Nah contoh nih ya, contoh. Bang Andre, hari ini tanggal berapa Bang Andre? 17. 16, 17. 17 Bang, jangan 17. dikurangi. Ya. Oke. Bang Andre, hari ini tanggal 17. Buat saudara Mikail, hari ini juga adalah tanggal 17. Bang Andre, hari ini hari Selasa. Mikail juga hari Selasa. Sama-sama dilewati 24 jam. Bang Harinya hari Andre Rabu melewatinya lah dengan sujud. Bang. Rabu. Maklum pengangguran. Hari Rabu. Ya kan? Bang Andre melewati hari Rabu. Tanggal 17. Bulan Mei 2023. Saudara Mikail juga melewati hari yang sama. Detik yang dilewati sama. Menit yang dilewati sama. Jam yang dilewati sama. Tetapi kualitas saudara Bang Andre di dalam peribadahannya terhadap penciptanya itu lebih berkualitas daripada saudara saya Mikail. Baru masih mencari. Sudah dicipta tapi masih bingung siapa yang menciptakan. Padahal kepala diisi dengan akal, kan gitu. Nah, sementara kita digiring pada keadaan di mana kita akan berada pada posisi meninggalkan dunia ini. Hari demi hari kita digiring ke sana. Semakin panjang usia, semakin pendek usia kita. Lalu apa yang akan kita bawa? Contoh nih, contoh. Saya kasih contoh analogi sebelum ditanggapi atau ditambahkan oleh teman kita. Kita punya tetangga. Kita ini keluarga miskin. Tetangga kita keluarga kaya. Anak kita ada, tetangga kaya kita punya anak juga. Besok hari tetangga kita membelikan sepeda anaknya, kita tidak mampu membelikan anak kita sepeda. Karena kita sayang kepada anak, muncullah pikiran negatif. Pada suatu hari, di tempat yang sunyi, kita ambillah sepeda anak itu. Nah, karena anaknya melawan, kita bunuh. Tak ada yang tahu.
Sepeda itu kita ambil, kita bawa ke bengkel, kita rubah semuanya, catnya, peleknya yang tadinya bundar, kita buatlah peleknya segitiga, biar nggak dikenal sama orang tuanya bahwa itu milik dia. Nah, singkat cerita, sepeda itu udah dikasih ke anak kita, hilang kasus. Orang itu merasa kehilangan, anaknya dicuri, entah dimutilasi dan apa, nggak ada yang tahu. Sampai kemudian dunia ini berakhir. Kira-kira orang yang tadinya dibunuh anaknya dengan sang pembunuh anak, apakah kasusnya sudah selesai? Tidak. Pasti berlanjut. Nggak mungkin orang ini mati sia-sia. Dan nggak mungkin pelaku pembunuhan ini tidak diadili. Pasti ada hal yang, karena dunia ini sebab akibat. Anda lapar, pasti makan. Anda tidur, ngantuk, pasti tidur. Pasti ada sebab akibat. Itu terus yang bergulir. Begitu juga kejahatan akan dibalas dengan kebaikan, kebaikan akan dilimpahkan dengan kebaikan. Nah, itulah dia. Artinya bahwasanya hidup ini harus berkualitas. Nah, di mana kualitas itu didapatkan? Carilah itu. Cari dan cari. Di manakah kemudian wahyu itu ada yang berkesuaian dengan akal sehat? Karena kalau kita tidak menyembah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada Allah, ya kita tak ada bedanya dengan benda mati. Seperti itu, Bang. Tapi bersyukur Saudara Mikael, saudara saya ini bisa masuk di komal-komal lintas agama, dialog debat agama, itu artinya hati Anda itu masih ada ruang kemudian untuk menerima kebenaran ilahi. Ya, mudah-mudahan, Bang. Terima kasih, Amin. Bang. Amin. Oke, mungkin ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman yang lain, silakan. Panitia surga tadi siapa ya, Bang? Pak Didit, dia pernah bilang dia mau masuk Islam, tapi bagaimana dengan bipangnya? Oh, sama pendeta yang saya mualafkan, yang mualaf dari Polman itu, Pak, dari Polmas. Begitu juga dia curhatnya, Bang, aku udah tahu Islam itu benar, tapi aku ada penyakit. Kupikir apa, entah tumor, entah kanker. Apa itu, Bang? Aku bilang gitu. Aku nggak bisa nggak makan babi. Boleh nggak aku bersyahadat, kata dia, tapi sekali-sekali aku sembunyi makan babi. Ya aku bilang waktu itu boleh, silakan aja. Tapi begitu kemudian beliau berislam, ada tetangga beliau yang komunikasi dengan saya, namanya Ustaz Yusuf. Bang Suma, beliau sudah syahadat. Ya alhamdulillah. Gimana Ustaz? Apakah beliau masih makan babi? Ya udah, kebetulan dia ada di samping saya, Bang. Ngobrol aja langsung. Sambil terisa-isa apa kata dia? Jangankan makan babi, Bang. Nyebut namanya aja saya sudah mual. Kenapa bisa? Ya, di Islam aku mengenal Tuhan yang benar. Ketika kemudian saya wudhu, kemudian berzikir, mencoba untuk sholat, ternyata sholat itu merubah semuanya. Alhamdulillah, kata saya waktu itu. Iya, Bang, dengarkan baunya, mendengarkan namanya aja aku mual, kata dia. Apalagi mau merasakannya lagi, enggak lagi, kata dia gitu. Ya, itulah hidayah. Hidayah itu di situ. Ya, ini saya hanya minta bantuannya. Saya tidak minta materi, saya tidak minta apa, coba ya. Tolong bantu saya dengan doa. Ya mungkin di room ini bisa memberikan saya sedikit doa untuk menenangkan hati dan pikiran saya yang lagi, ya kalau kata orang anak muda lagi galau gitu. Ya, semoga Bang Michael diberikan Allah hidayah dan Bang Michael menjemput hidayahnya dan bisa di jalan yang benar, ya Bang Michael, ya, supaya tidak terlalu lama menjadi musafir. Ya Bu, terima kasih Bu. Amin. Ya, saya mohon diri dulu ya Ibu, Bapak ya, silakan semua. Bang Mikael, sehat selalu ya Bang. Ya, Ya, terima kasih. tadi Bang Michael ini juga cerita dia senang dengar ceramahnya Bang Juma, karena ceramahnya Bang Juma itu gampang dicerna katanya. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya, saya pengen satu room sama Bang Juma ini baru kesampaian hari ini, udah seminggu lebih. Masya Allah. Padahal Bang Juma ini bukan sejenis makanan ya, tapi kok mudah dicerna saya juga nggak tahu ya. Masya Allah. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Sering-sering ke sini, nanti saya naikin kalau ada Bang Juma. Tapi Bang Jumanya nggak sering ke sini karena beliau juga sering ke Medan. Kemarin dia ke Medan, ke Tanjung Morawa. Dulu pergi aku belum ngomong sama dia. Apa tuh? Iya. Itu Bang Mikael Bang Handi masih. mau ngomong itu. Bang Michael, Ya, iya Pak. galau itu galau itu artinya Anda sudah mengalahkan kesombongan Anda. Jadi lebih baik galau daripada sombong. Betul. Mereka itu sombong. Nah, Oh, kalau gitu. galau itu artinya Anda sudah mengoreksi kesombongan yang dalam diri Anda, Iya. ingin mencari mengobati sombong itu. Jadi galau nggak apa-apa, wajar itu. Iya Pak. Kira-kira Itu begitu. saya akan ingat kata-kata itu Pak. Orang yang mengakui bahwa tidak sombong, orang sudah introspeksi diri, itu tanda-tanda menemukan kebenaran. Daripada udah salah, sombong, ngotot, kalah pula lagi diskusinya kan gitu. Oh iya. Ngeyel. Mas Bintang ini guru saya ini udah berapa kali ngasih saya pencerahan nih Mas Bintang. Tiap hari Bang Juma mengalami orang ya, udah kalah, sombong, ngotot, Ngeyel. ngeyel. Lengkap sudah. Baru hari ini Bang Juma menghadapi orang galau. Seperti Anda begitu. Iya, iya. Iya, terima kasih. Saya mau ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, makasih. Makasih, Bang, ya. Waalaikumsalam. Jangan lupa Mas hubungi Michael, HP saya ya. gimana Hubungi HP saya Bang, Iya, tadi iya, dua. Pak. Insyaallah. Nanti malam kita bareng ke tempat Mang Andre ngopi-ngopi Mas Michael. santai ngobrol. Iya, Mas Bintang. kabarnya? Ya, masih ingat pesan-pesan saya? Mas surat itu yang 16 sama 117. Ya, ya. Masih ingat pesan saya bahwa setiap makhluk itu harus menyembah kepada yang menciptakan. Masih ingat analogi yang saya analogikan? Iya, Yang Mas. saya analogikan? Iya, masih Mas. Ya. Jadi semuanya itu kalau yang Jadi- penting pasti saya catat Mas. Oke. Jadi itulah kalau Mas masih ingat ya sampaikan, dan apa yang saya paparkan semuanya. Terus Mas juga menonton bukti-buktinya seperti Syarifuddin Khalifah, seperti apalah semua yang saya sampaikan itu. Dan saya mengingatkan lagi bahwa ingatlah, Anda itu tidak tahu bagaimana kehidupan Anda itu nanti atau besok, atau bahkan ketika Anda tidur, Anda tidak bisa memastikan tuh apakah Anda saat tidur itu nanti terbangun lagi atau tidak. Itu. Iya kok bagus. Ya. Ya, Mas, tadi Bang Juma juga sudah bicara seperti itu. Brother, sebelum Anda pamit keluarga bagaimana? Keluarga baik, Mas. Keyakinan keluarga seperti apa? Ya, Keluarga beda apa seperti- keluarga saya ya Islam, istri saya Islam, anak-anak saya Islam. Cuman ya kalau istri saya sih taat Mas orangnya, cuman ya sayanya aja yang nggak benar. Apa? Bang Juma tolong dijelasin dulu dong, dia Anda itu Islam loh ya, istri Anda Islam, tapi Anda kalau bukan Islam, waduh, Anda bersina loh ya. Coba dijelaskan dulu Sebenarnya namanya. gini, saya mau kasih Waduh. ceritakan tentang Mas Michael ini ya. Bang Juma boleh minta waktu? Iya, iya. Gimana? Atau selesaikan dulu Bang Handi. Oh Lanjut iya, dulu Bang. Selesaikan dulu. Iya, silakan. Ya ini harus dijelaskan bahwa di sinilah inti permasalahannya sebenarnya. Pak Michael semakin lama menunda, dosanya semakin bertambah. Istri seorang muslimah, dia belum bersyahadat secara ikhlas mendapat hidayah, artinya ya bersina. Anak sina ini harus jujur loh, kita nggak boleh abu-abu di sini. Kira-kira begitu ya Bang Juma ya? Ini harus Iya, disegerakan. betul. Iya. Iya. Tapi bagaimana dengan saya Bang Handi? Saya itu masuk Islamnya karena mau menikah. Tuh, belum ada niat untuk apa Islam itu seperti apa, nggak mau tahu ya.
waktu itu. Saya itu masuk Islam. Saya mualaf tahun 2007 akhir dan saya juga menikahnya tahun 2008 akhir. 2007 akhir. Nah, saya itu seminggu mualaf baru melangsungkan pernikahan. Nah, di saat masuk Islam, saya itu tidak tahu tentang Islam. Saya tidak belajar tentang Islam karena saya juga tidak diajarkan bagaimana jadi istri yang baik, istri yang soleha, istri yang harus bagaimana yang taat kepada suami, itu tidak diajarin. Justru setelah janda saya belajar tuh gimana coba? Ya nggak usah Berarti berhitung mundur. jalan Bu. hidayah berarti. Hidayah itu. Jadi nggak usah berhitung Aja. mundur, kita ke Michael dulu. Ini harus disegerakan loh. Ada orang yang ngomong di bawah harus berproses, Bang. Dia nggak bisa, ini udah seru malu, bro. Gimana sih? Udah kita tahu dosa masa dibiarkan. Gitu loh. Silakan ya Pak Juma dikelarkan dulu nih urusan. Iya, jadi sebenarnya kalau ini sayang sama istri gitu ya, di mana istri itu adalah seorang muslimah, dalam hal ini Islam. Kalau kaidah Islam itu menikah dengan beda keyakinan itu kan zina. Nah, kasihan kalau misalnya beliau selamanya berzina gitu, atau tidak diminta, tiba-tiba beliau meninggal dalam keadaan masih tetap melakukan persinahan kan gitu. Tapi yang kemudian paling terpenting ya anak-anak kita itu harus disucikan gitu. Jangan sampai mereka menjadi anak zina selamanya kan. Jadi kalau bisa, kalau memang ada keinginan untuk meluk ajaran agama Islam, ya silakan Anda untuk kemudian satu keyakinan atau satu akidah dengan istri. Nanti baru berproses belajar. Sama seperti saudari kita Mbak siapa? Mbak Hesti, bukan cemplok, Ya. Hesti. Iya, Hesti. Nah, itu jalan hidayahnya seperti itu. Nah, saya harap dengan pertemuan kita seperti ini adalah panggilan ilahi untuk kemudian Anda mensucikan diri dengan istri. Sayangi keluarga, kan intinya gitu. Apalah arti hidup ini kalau kita menyayangi keluarga hanya sekedar memberikan nafkah lahir aja, tapi kemudian akhiratnya kita sia-siakan. Ya, jadi Iya, saran saya kalau Iya, bisa Mas. saudaraku, Doakan saya juga, Mas. iya, silakan kemudian untuk membuka diri untuk satu akidah dengan istri gitu. Iya, Saya kira gitu Bang Handi. Kita ini kalau tahu yang kayak begini tidak disampaikan, dosa loh kita. Betul ya Pak Juma ya? Iya. Iya. Jadi lepas Ya, sudah, iya. lepas sudah dakwah kita ya. Anda kalau masih begini terus, istri seorang muslimah ya saya lah kalau dicampur yang hak dan yang batil, gitu loh. Nggak boleh begitu. Apalagi anak-anak ya. Efeknya adalah anak-anak. Waduh, nggak bisa ngebayangin bro. Ya kalau bisa disegerakan lah, diseragamkan agar nikmat itu, nikmatilah istri Anda dengan Islam, bukan dengan aneka ragam. Kan kira-kira begitu. Lanjut. Iya, Terima silakan. kasih, Mas. Ya, saya mohon diri dulu. Terima kasih semua Siap. ilmunya. Oke. Mudah-mudahan secepatnya saya bisa, Amin. nanti saya ini bisa terbuka. Pemikiran saya bisa terbuka gitu. Hubungi saya bro, hubungi saya kalau Anda minta nomornya Bang Juma, Ya, nanti saya saya kasih. doakan Itu nomor terus. saya ya. Iya, yang mudah-mudahan nanti Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi sama Bang Juma, silakan. Tapi kalau bisa jangan yang ini ya, jangan yang sombong, tapi yang galau. Ayo. Jangan kayak Oke. cacing cemplok ya. Oke, semua teman-teman, saya mau pamit juga. Saya hanya pengen menyampaikan, mengingatkan Mas Michael itu tadi. Iya, makasih Ya, Bang terima Bagus. kasih, terima kasih, Ya, Bang barakallah. Tetap Bang semangat Hadi, ya. Terima kasih, tetap sehat, tetap Ya, semangat ya. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Bang Juma yang menjadi tren sekarang ini ya. Nikah beda agama. Waalaikumsalam. Masalah. Waalaikumsalam Bentar dulu warahmatullahi Bang ya. Ini menjadi tren sekarang ini ya. Di zaman sekarang banyak kita tuh mengakali dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu. Nikah beda agama, ya kalau di Indonesia ya nggak bisa, ya kita keluar negeri dulu aja begitu. Baru pulang ke Indonesia. Nah ini menyikapinya bagaimana ini nikah beda agama ini banyak dipandang dari ajaran Islam. Silakan Bang Juma.
Iya kan beda agama terus nikah gitu ya. Iya. Ya itu nggak bisa lah. Itu jatuhnya zina. Ya. Nggak boleh mempermainkan hukum Islam itu nggak bisa. Nggak boleh mempermainkan hukum Islam itu. Terus kalau mualaf karena cinta itu gimana? Boleh, nggak Boleh. apa-apa. Ya, itu pintu hidayah. Nanti kewajiban pasangan yang muslim ini harus membimbing. Itulah gunanya Islam. Islam perempuan atau wanita, perempuan atau wanita, Ya atau perempuan pria. dan wanita sama bang. Iya, hukumnya wajib belajar. Jadi ketika memiliki pasangan, ya kewajiban kita itu kemudian mengajarkan beliau. Tapi kan banyak alasannya gini bang, banyak alasannya mereka mengatakan setelah bercerai kembali lagi Kristen, alasannya tidak diajarkan oleh suami. Sama seperti saya tidak diajarkan oleh mantan saya dulu. Nah itu. Nah itu dia, makanya sekarang kan kita punya generasi generasi kita diajarin inilah dunia apologet pentingnya. Diajarin mereka untuk memisahkan kaidah-kaidah itu supaya ada koridor yang jelas. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Kan pesan Allah kepada ahli kitab, jangan kau mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Nah, kita juga harus jelas. Makanya ada dunia apologet kayak gini. Tuhanmu itu Theos, Tuhan kami Allah. Jangan kau gabung-gabung. Kitabmu itu adalah Bible, kitab kami Alkitab. Jangan digabung-gabung. Pengajar agamamu itu apostolos, nama pengajar kami namanya rasul. Jangan digabung. Harus jelas, jangan abu-abu. Itulah Islam. Tujuan kita terjun ke dunia apologet ini untuk memberikan ruang agar dipisahkan antara ajaran Kristen dan Islam. Jangan nyebrang, jangan nyamar-nyamar gitu. Poinnya itu di situ. Nggak boleh Air abu-abu aja ya. dengan minyak nggak bisa bersatu, apalagi kita. Satu menyembah persembahan dewa Molok, satu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Tuh. Harus pisah kita. Nah, Nggak boleh. inilah tugasnya para apologet, Bang Handi. Silakan. Betul. Nggak boleh abu-abu ya Bang Jonga ya. Yes. Nah ini persoalan sekarang ini Bang Jonga. Persoalannya ini begini ya. Kadang juga nih saudara-saudara kita menikahi mualaf, dia nggak bisa menjadi imam yang baik. Artinya tercontoh lah dia iya. di situ. Jadi teman-teman yang menikahi mualaf jangan sekedar formalitas saja. Harus Anda menjadi imam. Pertanggung jawabnya tinggi loh. Nanti Anda ditanya loh. Ya bukan hidup ini selesai begitu aja loh. Hati-hati gitu ya. Berat loh itu. Jadi pengalamannya banyak. Saya menikah karena cinta. Suami saya muslim. Menikahlah dia. Muslim ini nggak bisa menjadi imam. Akhirnya apa? Justru yang berfungsi di sini keluarga yang tadinya mualaf ini mengembalikan yang muslim ini menjadi murtad. Nauzubillah min dzalik. Ini yang masih terjadi. Iya. Assalamualaikum Itu loh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum host, bisa bertanya sebentar? Silakan. Apa rakati? Assalamualaikum Sambu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambu. Harus semangat. Iya, saya cuma mau bertanya sedikit ini Sambu. Jadi langsung saja, kenapa harus Al-Quranul Karim yang menjadi panduan hidup? Dan mengapa harus Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah? Itu aja barangkali Sambu menurut perspektif Abang dalam pandangan Islam. Silakan Sambu. Iya. Bagus. Jadi kenapa harus Al-Quranul Karim? Ya, itu di dalam Al-Quran dikatakan Tunggu gini. Mas Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah memasak. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini Tidak ada keraguan. ya adalah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Kenapa harus Al-Quran? Karena satu-satunya kitab yang kemudian berbicara tentang dirinya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Yang minta dirinya diurai hanya Al-Quran. Yang minta dirinya diuji hanya Al-Quran. Yang menantang manusia dan juga jin untuk membuka dirinya hanya Al-Quran. Yang meminta kepada seluruh isi bumi untuk membuktikan dirinya sebagai kalam Allah hanya Al-Quran. Sementara kitab yang lain malu.
Kitab yang lain malu, harus menggunakan bahasa lain. Nggak pede dengan original teksnya. Al-Quran kagak. Al-Quran tidak pernah hanyut tergerus oleh zaman. Sehebat apapun ya, penemuan manusia, Al-Quran pasang badan. Baru-baru ini ditemukan bagaimana kemudian orang bisa mengetahui jati diri orang per orang melalui sidik jari. Al-Quran sudah 1400 tahun silam menemukan itu. Jadi inilah kenapa harus Al-Quran. Karena Al-Quran diwahyukan oleh Allah dengan kaidah yang jelas. Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Manuzzila ilaihim, peruntukannya adalah kaidah-kaidah, aturan-aturan yang memang sudah tersimpul dalam Al-Quran. Tujuannya wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu berpikir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa harus Al-Quran? Karena hanya Al-Quran yang kemudian menjadi kaidah teropong yang jelas terhadap agama yang dibawa, ajaran yang dibawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Al-Quran dan agama Islam yang benar, yang unggul dan untuk mengungguli seluruh agama yang ada di atas muka bumi, walaupun orang-orang di luar Islam itu tidak suka. Itu kenapa harus Al-Quran? Karena Al-Quran itu percaya diri. Bayangkan aja, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas seluruh agama yang ada di atas muka bumi. Liyuzhirahu 'alad dini kulli. Sementara kalau kita membawa data di tempat teman kita, kita bawa data yang mendirikan agamamu. Pendiri agamamu adalah Paulus. Sedunia berlomba-lomba mengatakan tidak. Bukan. Ada apa? Kenapa kamu malu? Kenapa kamu harus ngumpetin itu? Kenapa tidak pede dengan keadaan itu? Tapi kalau umat Islam, agamamu didirikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yes! Umat Islam percaya diri. Kristen didirikan oleh Paulus. Oh tidak. Yang mendirikan Kristen adalah Yesus. Nenekmu kiper. Mana ada? Data terurai dengan jelas. Agamamu dibentuk. Dia berasal dari tokoh sekte Nasrani. Kau katakan bukan pendirinya. Tapi kalau Islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun orang Kristen tidak suka, walaupun orang-orang musyrik tidak suka, walaupun orang-orang munafik tidak suka, Allah telah menjadikan Islam sebagai agama yang terunggul di atas muka bumi. Ada sertifikatnya, Bung. Tapi coba mana sertifikatnya agama Kristen di kitabnya sendiri? Tak ada. Bahkan yang ada sertifikatnya Paulus sebagai rasul, mereka malu untuk mengakui itu. Inilah hebatnya kenapa harus Al-Quran. Karena hanya Al-Quranlah yang kemudian mengurai segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia di atas muka bumi ini. Tentang hubungannya kepada penciptanya, hubungannya kepada manusia, dan hubungannya kepada seluruh makhluk. Lalu liputannya, cakupannya, membahas tentang masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Itulah Quran. Coba tanya kepada teman-teman kita. Apa yang Anda alami setelah Anda meninggalkan dunia ini sedetik? Seperti apa kehidupan Anda setelah Anda meninggalkan dunia ini? Oh, kami seketika itu langsung ke surga. Nenekmu kiper. Mang nenekmu yang panitia surga. Gak ada yang bisa membantah. Di hari kebangkitan lu ngapain aja? Enggak ada yang tahu. Di surga lu ngapain aja? Enggak ada yang tahu. Apa yang dikatakan? Kami di surga memuji. Kami di surga berdiri berbaris-baris. Kami di surga menari-nari. Apanya yang kayak gitu?
Yang jelas-jelas tidak diurai. Di surga itu ada pelaminan, ada perempuan, ada mempelai wanita, ada mempelai laki-laki, ada meja makan bersama-sama, ada perang naga dengan Mikhail. Itu nggak dijelasin. Yang jelas tidak dijelaskan, yang jelas dikaburkan. Yang tidak jelas itu yang diada-adakan, yang jelas dikabur-kaburkan. Islam kagak. Kalau Islam itu jelas, tidak ada kaidah yang disembunyikan. Al-Quran itu jelas. Kalau Al-Quran berbicara tidak ada kata ya, kalau memang tidak, tidak ada kata tidak kalau memang ya. Bagaimana dengan nasib umat Islam? Jelas nasibnya umat Islam. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran tentang nasibnya umat Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Umat Islam coy. والذين هم عن اللغو المعرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Umat Islam ini bos. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Umat Islam coy. Wa min abtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafizun salawatihim yuhafizun ulaika humul waridun alladzina yaridunal firdausa hum fiha khalidun. Jelas umat Islam itu. Umat Islam salat, zakat, tidak berzina, menjaga lisan. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Mereka itulah umat Islam itu yang mewarisi surga. Alladzina yarithunal firdaus. Mereka lah umat Islam itu yang mewarisi surga Firdaus. Hum biha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kaidah sertifikatnya lengkap. Nah, bagaimana dengan mereka? Cari data satu data ke saya. Hari ini aku sunat balik. Kalau ada data itu, Kristen dijamin dapat surga Firdaus. Dalilnya di mana, Nduk? Yang ada, tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kata? Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami bermujizat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Bahkan 24 jam kami kobar-kobarkan namamu. Melawan menghadapi Bang Suma, Bang Handi, Bang Andre. Semua kami hadapi demi namamu. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, kau semua pembuat kejahatan. Matius 13:50. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sementara kita, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Habis itu, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kata Allah apa? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Sertifikat lengkap coy. Yuk sertifikatnya nyanyi-nyanyi hari Ahad, hari Minggu. Mana? Tunjukkan ke kita. Tak akan Anda temukan. Inilah kenapa harus Al-Quran. Karena hanya Al-Quran yang menuntun manusia kembali kepada penciptanya. Seperti itu Bang. Loh kok saya jadi ceramah ini. Lanjut yang lain. Silakan Bang Handi. Masya Allah. Lanjut. Masya Allah. Tadi yang satu Silakan. lagi Bang ya. Tadi yang satu Oh, lagi ya. Bang. Mengenai kenapa harus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah, satu-satunya pencipta langit dan bumi. Silakan. Oke, baik. Jadi hanya ada dua yang kemudian bisa mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu sendiri.
Yang kedua, iblis yang pingin menyesatkan. Itu pasti itu. Nah, lalu kaidahnya apa? Kaidahnya yang ada di dalam Islam, kenapa harus Allah? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim kepada kita yang paham. Allah mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Jelas tuh. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Jadi yang berbicara kepada Nabi Musa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang kita sembah. Disembah juga oleh para nabi. Yang qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Itu jelas. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuhmu. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Berarti yang menuntun Bani Israel kembali ke tanah Palestina adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita pahami, inilah yang kita imani. Maka Al-Quran mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada seluruh umat manusia, pencipta langit dan bumi itu Allah, dan dia ahad. Dia satu, bukan dua, bukan tiga. Apalagi mengosongkan dirinya menjadi orang lupa ingatan kalau dirinya ternyata Tuhan. Lupa kalau dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Lupa kalau dirinya tadi itu datang atas kehendaknya sendiri. Itu tidak disifati oleh Tuhan. Maka Allah membimbing manusia, Qul huwallahu ahad. Katakan kepada manusia, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akulah Allah, Allahus samad. Bahwa Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah, esensi pencipta langit dan bumi, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak punya bibi, tidak punya paman, tidak punya sepupu, tidak punya adik, tidak punya opung, tidak punya tante, tidak punya tetangga, tidak punya teman gosip. Itulah yang disebut pencipta. Lam yalid wa lam yulad. Tidak disifati oleh pencipta langit dan bumi itu punya keturunan. Apalagi pernah namu musukianun na indok, nah itu nggak pernah, nggak bisa, itu tidak disifati oleh Tuhan. Maka Al-Quran mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Setara pun tidak, apalagi kembar, apalagi memecah diri kayak amuba. Ini tantangan Al-Quran, coy. Islam hadir kemudian, silakan kemudian era globalisasi, era modernisasi, era digitalisasi, silakan. Al-Quran tetap berdiri dengan teguh mengatakan la ilaha illallah. Ayo, siapa kekuatan mana yang bisa membantai itu? Oh, nggak mungkin Tuhan ini cuma satu, bro, semua. Nggak mungkin. Kenapa? Loh, siapa yang jaga Amerika? Siapa yang jaga Indonesia? Siapa yang jaga ini? Padahal dia datang hanya untuk Israel. Nah, inilah sempitnya berpikir. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu diutus litubayyina linnas. Endingnya wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu berpikir, agar umat Islam itu berpikir. Makanya umat Islam itu susah untuk murtad ketika kemudian umat Islam itu tidak mengedepankan apa yang di pusat dan apa yang di bawah pusat. Insya Allah kalau Islam memegang teguh akidah Al-Quran, maka susah kemudian mereka itu murtad. Ya, jadi itu alasannya kenapa harus Allah, karena semua ditauhidkan, ibadah ditauhidkan, syariat ditauhidkan, semua ditauhidkan. Semua arahnya itu hanya kepada Dia. Berbeda dengan teman kita di sebelah. Ada 3 yang bersaksi nanti di surga. Nah, yang 3 bersaksi ini yang mana yang Tuhan? 3-tiganya. Loh, berarti Tuhan mau 3? Oh tidak, mereka 3 dalam 1. Kayak mana ceritanya tuh? 3 dalam 1. Kayak mana ceritanya tuh? Muncul akal-akalan. Oh enggak, ini yang maha kuasa ini mengosongkan dirinya. Maksudnya apa mengosongkan dirinya? Coba Bang Handi kosongkan diri Bang Handi. Ayo.
Bohong kalau dia mengosongkan dirinya. Itu tipuan. Kenapa dikatakan tipuan? Dia masih merasakan ngantuk. Berarti nggak kosong. Dia masih merasakan lapar. Berarti nggak kosong. Dia masih merasakan ketakutan. Nggak kosong. Yang dikatakan mengosongkan dirinya itu jadi batu. Itu pun menurut Yesus batu itu masih teriak-teriak. Andai saja mereka tidak akan berbicara, maka batu inilah yang kemudian akan teriak-teriak. Itu diterangkan dalam kitab Lukas. Sekira begitu, sahabat saya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu utamanya untuk saya pribadi. Silakan. Oh iya, Mungkin boleh. Oke, guru semua sampu. Terima kasih. Oke, saudaraku ya. Salam Iya, Kota terima Durian. kasih. Oke, thank you. Iya, so nama sambat Barakallah. saya sampu. Wah, Sama sambat. iya. Iya. Ya, oke, terima kasih banyak host. Mudah-mudahan Makasih. teman-teman yang ada di Oke. bawah bisa teredukasi. Jadi Iya, saya iya. pamit dulu, kalau ada pasien yang mau Silakan. kapan di inbox aja atau di DM. Saya turun dulu, Bang Host. Salam. Iya, Deng. Sehat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka tampunan tuh di bawah. Katanya ingin. Jangan dulu. Beliau masih sakit itu, dihantam sama Donditan. Biarin aja dulu, Bang. Yang lain aja dulu. Oh. Nanti kita lari ke dunia hayal nanti lama-lama. Ya juga sih. Biarin King of aja, King. biarin. Mungkin tadi Oke, Bang bisa Hadi. disambungin, Bang Juma. Ya, silakan Mungkin tadi Bang Bejo. Bisa disambungkan kaitan antara kenapa Allah dan kenapa Al-Quran tadi itu. Karena kan Al-Quran ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Allah lah yang memberikan petunjuk. Ya, ini sebuah ilmu yang lengkap disampaikan kepada Rasulullah sebagai penyampai yang dijelaskan oleh hadis-hadisnya. Di dalam Al-Quran itu sendiri menghasilkan ilmu pengetahuan yang sangat luas, membuktikan bahwasannya Allah adalah Sang Maha Pencipta yang wajib kita sembah satu-satunya. Kenapa? Karena Dia yang mengetahui segala sesuatu, diuraikan dalam Al-Quran dalam berbagai petunjuknya, yang menghasilkan sekian banyak ilmu yang disampaikan oleh para ulama saat ini, yang menjadi hukum fikih, hukum syariah, hukum muamalah, termasuk hukum nikah, hukum waris, termasuk dalam perdagangan, termasuk dalam hukum pidana, termasuk dalam peperangan. Semuanya ada di sana petunjuknya. Ini membuktikan bahwasanya hanya Allah lah Sang Maha Pencipta yang berhak disembah, karena Dia yang bisa memberikan solusi segala macam masalah. Dan itu benar-benar terbukti solusi dan ilmiah, dibuktikan pada saat ini satu persatu terungkap bahwasannya semua itu ilmiah yang disampaikan. Mungkin gitu Bang Juma. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa orangnya. Subhanallah. Silakan Bang Handi atau Bang Andre, ada yang mau disampaikan? Ini bagus ya, sekali-sekali kita ada dakwah seperti ini Bang Juma. Jadi supaya ini ya ada pencerahan buat teman-teman muslim juga. Gitu. Oke Bang Andri mau tambahin? Udah. Tadi udah diwakilin sama Bang Zuma tuh. Ada yang baru masuk tuh Denis. Selamat sore Bang Denis Baim. Ya, selamat sore. Assalamualaikum, Mbak. Oh Islam ya. Ya. Apa yang mau ditanggapin Bang? Dari sekte mana Bang Denis? Saya dari Islam, Bang, dari Majalengka. Masya Allah, Islam. Kirain dari sekte lato-lato. Iya lanjut Bang, lanjut. Majalengka. Majalengka itu daerah mana Bang? Saya cuma mau ngucapin aja ke Bang Juma, semangat Bang. Saya hampir lihat 24 jam kemarin juga, sampai jam berapa? Jam 2 saya lihat Bang Juma. Masya Allah. Jaga Semangat, kesehatan aja Bang. Siap Bang. Jaga kesehatan. Itu cuma saya agak sedikit kesel, host. Tolong tagin tuh Bang Luga tuh, dia berkuar-kuar terus tuh Bang. Janganlah kalau Bang Luga dengan saya. Aduh pusing saya dibawa ke alam Ya, arwana. itu dia berkuar, Biarin katanya aja Bang dulu. Juma, Bang Turuti Juma dulu 42. karena netizen sebentar lah, nggak apa-apa. Biarin Netizen aja sebentar. nggak apa-apa. Kangen Ya udah kali. host, saya izin Oke. turun aja lah, nyimak di bawah aja. Iya, Oke. kasih ya. Cuma mau ngasih Saudara iya ya, Bang. Bang Bang makasih Denis. ya. Yuk, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi lah Mbak Esti puaskan penonton soalnya kangen kali. Siapa? Luga. Nggak ada. Berarti Bang Handi. Nggak Handi lah ada kalau Luga, nggak ada Luga. Oh, udah nggak ada. Semalam Luga berseteru kan sama si Ginting. Gara-gara beda keyakinan mereka, si Luga nabi, ngaku nabi, Ginting nggak terima. Permen kaki katanya kasih Bang Luga. Kaki jumbo. Permen kaki. Halo, selamat sore Your Bang Boy. kaki. Halo, assalamualaikum. Ya mau apa yang mau ditanggapin? Enggak, mau nyapa Bang Juma sama Bang Handi aja. Fans banget. Oh itu ada Bang Andre tuh, Bang Andre. Bang Andre nggak? Bang Andre juga ngefans itu nggak? Suka sih sama cara penyampaiannya tuh kayak keren banget gitu loh. Nomor Iya, rekeningnya kirim ntar ya. Iya Bang. Salam biar saya Nomor support rekeningnya kirim, terus ditransfer Bang Cuma 10.000 buat beli cendol doang. Jadi kenapa Bang Juma begitu piawai ya dalam menyampaikan argumentasi ya? Karena siapa dulu dong orang tuanya? Saya tuh setengah mati nyekolahin dulu dia. Itu waktu kecil nggak mau sekolah dia. Tahu aja Bang Handi. Iya. Bang Juma itu yang khasnya itu nenek lu kiper gitu ya. Itu istilah Makassar itu. Artinya mustahil. Mustahil. Sama dengan sip babami. Ya. Itu katanya Oh, sip sip babami itu babami. bahasa kotor ya? Enggak kan? Enggak, itu si babami diam mulutmu. Wis, bukan Aku kok bohong kakak ini. Artinya ini Suruh, bukan suruh makan kotoran itu artinya bang. Enggak, bukan nggak menista. boleh gitu itu bahasa Batak, nggak boleh gitu. Ntar Sip udah babami bisa. diam, sip itu diam, babami mulutmu, sip babami diam Nah, mulutmu. ini mau diluruskan dulu ya. Itu bukan mendiskreditkan nenek-nenek ya. Artinya apa di betul, sini? Tidak mungkin nenek-nenek itu jadi kiper. Artinya ini apa yang lu omongin tuh mustahil gitu loh. Mustahil, Nah, betul itu Bang. intinya ya. Iya udah gitu aja Bang. Ya coba kalau timnas 22 Bang kemarin lagi, Bang. nenek-nenek kiper, ya kebobolan terus. Gak bisa menang 5-2 kan lawan Thailand gitu. Ya agama Kristen ya, agama Kristen naik, Makasih, agama Bang. Kristen. Ya Yo, Bang boy. Juma, Bang Iya, Handi thank semuanya you. makasih. Ya, Jaga makasih, Bang. kesehatan ya. Karena Bahasa Batak. ada Pak Jul mau naik tuh Pak Jul. Ada mau disampaikan Itu lah. Maya Aura 77 Nggak ada minta Muslim permintaan. bukan tuh? Ada tuh Julfikar Maya Aura official. 77 minta naik itu bos. Nggak ada minta permintaan, ih orang inilah. Berarti Minta jaringan naik, Maya. Ukti jelek. Ini baru minta nih Pak Julfikar. Orang nggak ada minta permintaan, suruh naik, suruh orang itu naik kalian, naik kalian. Penggawa kita naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Assalamualaikum Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku seiman, salam satu akidah, salam satu iman. Bagaimana sekarang ini kabar saya? Saya selalu pantau kok, jarang kali kita live kok nggak bisa ya? Ada masalah ya Bang? Ya ini aku sedang membuat formula saya baru. TikTok itu kurubah, share screen-nya bisa gede, cuma masih bisa 2 orang. Iya. 3 orang sama hostnya. Nah, tunggu aja tanggal mainnya. Nanti kita akan buat TikTok dengan nuansa yang berbeda. Jadi tidak ada alasan 10 ini ya. Saya nggak bisa open cam, saya nggak bisa mengeluarkan data karena follower saya kurang. Itu sudah saya format. Kemarin sudah saya launching, cuma ada beberapa yang perlu dibenahi. Gitu. Adikku, muridku, Zuma 01. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Jago nih Bang Jul. Oh iya, perlu saya beritahu ini Bang Zuma juga rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah kami dari JCC ini mendapatkan hibah sebuah komplek pondok pesantren yang berada di Jepara. Alhamdulillah sekali. Masya Allah. Yang kemarin itu ya Bang ya? Belum pernah saya share itu Bang. Oh yang di itu Jepara. Jadi. Masya Allah. Ternyata itu setelah pembicaraan lebih lanjut itu komplek Bang Zuma. Komplek. Gedungnya tingkat 2, ada ruang kelasnya, terus ada gudangnya. Iya. Luar biasa itu Bang. Empat bangunan. Bangunan pertama saja tingkat 2. Yang bangunan pertama itu kalau diisi oleh jemaah ya 100 orang mungkin masih longgar. Nah, terus yang kelasnya, satu kelas itu ya sekitar 15 sampai 20 orang. Itu ada 4 kelas.
Terus gedung pertemuannya itu bisa menampung kurang lebih maksimal lah 400 orang. Iya, iya. Ya ini milik kita semua, ini aset kita semua. Bang Andi, Amin, amin, amin. Andre, Bang Bejo, dan juga ini siapa ini? Blokir permanen. Milik kita semua ini, aset kita semua ini. Iya. Di sana itu bermasalah. Perasaan aku gak ada nanam modal, kok aku juga Bisa- bawa. Ntar dulu, di sana itu ada permasalahan kenapa ini tutup dulu karena pengaruh kejawen yang masuk mempengaruhi murid-murid, akhirnya melarang anaknya lah apa. Jadi akhirnya selesai di sana. Jadi kejawennya di sana ya Pak Julia. Ya, jadi informasi ya, Ustadz Abdi itu kemarin kita kontak-kontak sampai Intan, beliau menangis ya, menangis memohon kami yang turun tangan karena sebelum itu kenapa itu pondok pesantren itu katakanlah gugur, katakanlah gugur dan berhenti sekarang ini. Anak muridnya sudah semburat karena tekanan dari pihak sebelah ini sungguh sangat kuat dan sangat masif, dan mereka itu masuknya ke dalam kebudayaan Jawa. Mereka itu bersahadat pakai bahasa Jawa. Mereka itu juga mengadakan tahlilan. Mereka juga ada hadronya. Mereka juga punya azan. Jadi apa ya? Saya kira itu nempel di tubuh kita gitu loh. Jadi ini memang harus kita adakan perlakuan khusus ini. Dan tingkat kemurtadan di sana, saya sudah pernah ke sana kan, itu sudah pernah. Yang saya lihat dengan mata kepala sendiri sungguh sangat masif dan terorganisasi. Apa ngomong yang jelas tuh? Dipanggil nenek. Terus Ya ada suara kecil tadi, makanya saya berhenti. Yaitu dari hal yang tersebut, Ustadz Abdi kita kontak-kontakan, terus kita sudah pernah ketemu ngobrol bertiga. Pemilik ataupun ahli waris dari pondok tersebut betul-betul memang menyerahkan pengelolaan penggunaan komplek pondok pesantren tersebut kepada kita. Diserahkan selagi itu untuk kemaslahatan umat, silakan dipakai, silakan digunakan selama-lamanya. Di situ juga ada musolahnya. Ada musolahnya itu. Dan ini memang bukan pekerjaan yang ringan, Mas Juma, bukan pekerjaan yang ringan. Iya, betul. Gede banget itu. Jadi ceritanya ini ada pondok pesantren yang akan digerakkan kembali oleh ZZZ. Betul. Iya, jadi semua kita yang punya tanggung jawab untuk itu, umat yang punya tanggung jawab. Betul. Siapa lagi kalau bukan kita? ZZZ. Itu lokasinya di mana? Terus itu pesantren apa gitu? Itu pesantren, kalau boleh itu, kalau yang lebih jelasnya itu More Rizky yang paham. Jadi apa tuh pondok pesantren kuno sebenarnya ini. Sistem pendidikannya juga menganut pola-pola yang lama. Bukan itu khusus hafiz Quran atau seperti sekolah biasa gitu? Ya pondok pesantren, di situ juga ada santrinya. Santrinya itu dari masyarakat sekeliling pekerja. Di sana kan Jepara tukang ukir kan. Ya santri-santrinya dari tukang-tukang ukir itu. Nah sekarang Ustadz Abdi merasa sendirian di sana. Beliau sampai ngomongnya itu ya, kita mendengarkan tuh beliau sampai menangis loh. Bantu kami Pak Ju, bantu kami. Masya Allah. Mungkin bisa dijelasin berapa biaya ke sana? Belum ke sana. Belum. Kita jauh masalah itu jauh. Jadi ekspert kita, insya Allah dalam waktu dekat saya dengan tim akan meluncur. Terus kalau bicara saja kan belum selesai. Jadi saya minta akan MOU-nya antara yayasan tersebut atau yayasan pondok pesantren tersebut bekerja sama dengan YCC, minta MOU-nya. Setelah kita dapat perjanjian itu, takutnya kalau nggak ada perjanjian di atas putih belakang nanti jadi ribet kita ini. Setelah ada MOU baru kita data. Kita inventaris dulu. Apa-apa yang bisa kita kelola. Setelah itu terdata, baru kita akan lihat mana yang perlu dibenahi. Atau perlu dibenahi. Sepintas sih itu agak kusam gedungnya. Mungkin ada jendela-jendelanya yang perlu kita perbaikin. Atau mungkin dindingnya terkelupas. Kita nggak tahu. Kita akan data. Dari data itu kita akan bisa ketemu angkanya. Nah setelah ketemu angkanya, baru kita akan mengetuk para donatur yang mungkin berada di TikTok, mungkin berada di YouTube.
dan dengan data itu agar tidak terjadi fitnah. Kenapa? Kalau kita buka donasi tanpa data yang akurat, nanti timbulnya fitnah. Dan yang mengelola untuk semua donasi itu tercakup dalam satu rekening. Bila mana ada seseorang yang mengatasnamakan bangunan, ada pembangunan pondok pesantren yang berada di Blitar, tapi mengatasnamakan pribadi, kami tidak bisa bertanggung jawab. Jadi harus satu rekening itu, karena kalau banyak yang buka donasi tapi rekeningnya beda-beda, ini bikin fitnah nanti jadinya. Saya nggak mau model kayak begitu. Itu informasinya, Bang Andi, Bang Andre, dan juga Bang Zuma, juga Aki Bejo, dan juga. Iya bang. Ya bang. Nanti kita Insya Allah. Ya nanti pasti dikasih jalan oleh Allah. Ini juga maaf info juga nih. Kemarin itu mungkin hari Jumat kemarin saya diajak sama Bang Aang itu ke Sukabumi untuk ngelihat tempat buat pesantren kilat gitu. Jadi mau bikin pesantren kilat gitu loh. Mungkin Bang Andi tahu. Jadi ntar dulu ya Bang Andre, izin dulu ya. Konsen dulu ke sini. Itu di Kabupaten Jepara, itu Jawa Tengah. Pernah saya sama teman-teman Pak Jul survei. Di situ ada dulu rumah. Ya, di situ ada rumah mau dijadiin gereja. Kami turun tim langsung, saya wawancara dengan masyarakat setempat. Alhamdulillah sudah banyak masyarakat terpengaruh tanda tangan. Bahkan ada di Sogo membangun rumah dibiayai oleh mereka. Jadi tanda tangannya itu udah hampir kelar. Hampir sekali rumah itu dijadiin gereja. Setelah kita survei, alhamdulillah. Kami coba edukasi masyarakat, Pak Lurah, tokoh masyarakat, ustadz-ustadz di sana, alhamdulillah. Rumah itu sekarang sudah menjadi apa? Toko triplek. Nggak jadi gereja. Itu satu. Kedua, di sana itu adalah setiap gang ada gereja, setiap gang ada masjid. Jadi yang namanya toleransi di sana itu toleransi kebablasan. Kalau Natal mereka rame-rame Natal, mau Islam kek, mau Kristen kek. Kalau Idul Fitri rame-rame Idul Fitri, mau Islam kek, mau Kristen kek. Jadi ada yang mualaf hari ini, besok ada yang murtad. Biasa aja itu hal-hal kayak gitu di sana. Ya, jadi, betul. Ya, kira-kira begitu. Jadi ya baru kali ini saya umumkan ya, alhamdulillah usaha kita kurang lebih hampir setahun yang lalu membuahkan hasil. Kami dapat laporan, ada videonya juga, bahwa kita telah bukan menggagalkan, tetapi kita itu menghalangi. Karena apa? Pembangunan gereja di sana tidak sesuai dengan prosedur. Masyarakat di sana sudah ya emosi tingkat tinggi. Dan tim kami datang ke sana memberikan edukasi kepada masyarakat, dan kami bekerja sama dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat, terus dengan Dandim setempat. Alhamdulillah kabar terakhir sekitar 15 hari lalu kami mendapat kabar ternyata pembangunan di sana itu sudah dihentikan, dan rumah yang mau dijadikan tempat ibadah sekarang menjadi toko bangunan. Itu hasil kerja keras dan doa teman-teman yang di sini semuanya. Alhamdulillah. Nah ini yang proyek keduanya ini nanti akan saya formasi sedemikian rupa. Saya perlu doa teman-teman ya, doakan kami semoga lancar. Amin. Kita berjihad betul. Ini luar biasa pemurtatan di sana. Saya dengan Mas Andi menyaksikan sendiri sedemikian lengketnya ya. Jadi mereka itu masuknya dari sendi-sendi ini ya, budaya Jawa. Mas Andi pernah bertemu dengan. Kalau lihat videonya kemarin kayaknya di pinggir jalan Bang Jul ya. Pinggir jalan, areanya juga luas ya. Betul. Luas berapa itu? Aduh, luasnya itu untuk menghitung luasnya saya perlu ke sana. Yang jelas di sana itu komplek ya. Komplek pondok pesantren. Ada gedungnya, ada musolanya, ada aulanya, dan ada gedung pertemuan. Di samping itu ada kelasnya. Ada 5 kelas. 4 kelas. Satu kelasnya itu bisa dimuat ya maksimal 20 orang. Terus ada bangunan bekas Pak Yai. Pak Yai sudah almarhum beliau. Memang dihibahkan kepada kita semua. Dan itu silakan Pak Jul kapan ke sini. Bantu kami yang ada di sini. Karena Ustadz Abdi merasa sendirian loh di sana. Jadi rencana kita pertama mungkin ada gagasan teman-teman yang lain.
kita akan benahi yang gedung pertama itu kurang lebih ya 100 orang bisa, yaitu untuk penampungan mualaf sementara. Mungkin ya ini ide saya, nanti terserah teman-teman mau diapakan. Dan ada juga ide untuk supaya pondok pesantren itu dihidupkan lagi. Nah kebetulan yayasan kita kan sudah ada legalitasnya untuk mendirikan mulai dari prasekolah sampai sekolah tinggi. Sekolah. Tinggal Iya, kita mengurus dari mana itu Mendikbud ya Mas Andi, kita tinggal ngurus ke sana. Itu sih Masya rencana Allah. awal kita ini. Barangkali ada teman-teman membuat masukan, boleh nanti kita share-share. Mau diapakan ini? Milik kita ini mau diapakan? Mau dijadikan pesantren? Ayo. Mau dijadikan tempat penampungan mualaf? Monggo. Mau dijadikan apapun? Monggo. Yang penting untuk tujuannya membentengi umat yang ada di sana. Jangan sampai ini Iya, iya. padam. Tapi bisa jangan sampai padam. Pesantren lah bang, pesantren. Nanti Boleh. tetap aja diumumkan, kalau bisa setiap saat, setiap live itu diumumkan. Insya Allah akan ketemu dengan saudara-saudara kita yang punya perhatian khusus untuk pesantren. Apalagi di sana tepat sekali, tepat sasaran kalau di wilayah-wilayah basis-basis misionaris itu sudah ada lahan, siap pakai, apalagi gitu ya. Tinggal kita rutin aja menyampaikan ke teman-teman yang lain. Pasti akan ketemu dengan orang yang bisa memperhatikan itu. Siap. Iya. Ya terus terang ya saya perlu ke sana, Abang Jual. Saya perlu ke sana. Dan saya akan bergandengan dengan teman-teman yang di sini. Kalau ada teman yang dari Makassar ingin bergandengan tangan dengan kita, silakan. Yang kemarin sudah saya bicarakan dengan Mora Rizky dengan timnya. Nah, kita akan turun minimal itu aku nginep sampai seminggu di sana. Gak usah banyak-banyak. Di Jerapa. Jepara. Oh, Jepara. Jerapah binatang, Bang. Iya, sorry. Seminggu. Kita di sana seminggu. Kita akan adakan inventaris, terus pemetaan. Ini sudah darurat ya, darurat iman di sana itu, teman. Saya katakan ini darurat iman ini. Tapi perlu juga di sana yang para mualaf untuk bersaksi, untuk menceritakan kesaksian, untuk menguatkan mereka untuk tidak murtad gitu. Untuk mualaf di sana, memang di sana itu ya, kalau boleh saya katakan. Tapi sebelum itu saya mundur sebentar. Sebelum kita itu datang ke gereja yang gagal tadi, kita sudah membantu saudara kita di tempat aku lupa desanya. Itu sudah kita bantu pembangunan masjid di sana. Yang mana masjid itu 55% Kristen, sisanya itu kita yang Muslim. Nah, ini merupakan gerbang pertama ya, karena di situ ada Kristen yang usianya sudah lama. Karena di sana ada cerita dari Pak Yai siapa, Kiai Hadro atau siapa yang murtad menjadi Kristen. Nah, dia itu meresapnya, masuknya melalui Islam kejawen itu, dan sekarang diturunkan kepada anak cucunya. Dan ditambahi lagi, Saifuddin Ibrahim pernah mengajar di sana dan muridnya telah dikontaminasi. Akhirnya semakin maraklah pemurtadan di sana. Salah satu contoh, murid ataupun anak pesantren yang dididik oleh Ustadz Abdi, 1 tahun lah yang lalu saya dengar kabar sudah murtad. Ada 2 orang yang murtad. Jadi kita Kenapa? pun para mualaf harus ke sana kayaknya, Bang, untuk menceritakan kesaksian kita supaya mereka tidak murtad. Kalau itu kurang efektif. Insya Allah ya kami akan mendatangkan kalau ada santri di sana kita akan bekali. Karena santri kebanyakan pondok-pondok kan tidak mempelajari perbandingan ilmu agama. Kita akan bekali di sana santri-santrinya tentang dunia kristologi ini. Nah, kalau masalah mu'alaf itu tergantung dengan orangnya, kan tidak semua mu'alaf itu tingkat kepintarannya dan lain sebagainya itu kan pas dengan itu. Ya, Nanti betul, kita didik orangnya. Belum tentu mu'alaf itu mau dan kemampuannya belum tentu. Kita akan filter orang-orang yang akan kita didik. Dan setelah kita didik, kita akan terjunkan ke lapangan. Karena di pinggirnya pondok itu ya sudah ada tempat ibadahnya. Ngeri apa tidak itu? Ya, udah lengkap itu situ sebenarnya. Tinggal dikelola, dioperasionalkan aja kan. Udah lengkap ya. Ya betul. Ya tinggal pembenahan. Karena gedung itu sudah masih kokoh, cukup baik, cuma kusam. Perlu perbaikan. Saya lihat terakhir kali dengan Mas Andi itu, saya mau naik ke atas, tangganya itu agak rapuh.
Nah, ini perlu dibenah-benahin itu. Dan itu masih ada sisa tanah. Sisa tanahnya sangat kalau gedung yang pertama yang saya sebutkan tadi, yang tingkat 2, kalau katakanlah itu tanahnya luasnya itu saya belum menghitung ya, atau kita pakai angka 100 meter. Di gedung itu beserta semua perangkatnya itu dipakai hanya 45%. Jadi 55% itu masih kosong, lahan kosong. Nah, itu bisa teman-teman kembangkan di sana. Terserah mau dikembangkan apa, tetapi yang paling penting adalah kita hidupkan dulu pondok tersebut. Itu kesana kan tinggal 2 minggu lagi kira-kira tuh Bang Jul, rencana kemarin kan itu. Itu mesti di planning lagi, kayaknya mesti ada di Zoom koordinasi lagi aja dulu kali, mana tuh ada ide-ide lain lagi yang lebih bagus. Itu sudah, saya tuh bergerilya aja. Jadi saya tuh untuk akhir-akhir ini kan banyak isu-isu yang beredar mengenai donasi-donasi yang nggak karu-karuan. Kalau saya buka donasi, saya kira kurang tepat. Lebih baik saya itu gerilya aja. Toh dana yang kami butuhkan untuk pergi ke sana selama seminggu nggak terlalu besar kok. Itu yang paling penting itu dulu. Saya harus ke sana cross check sambil membuat perjanjian atau MOU antara lembaga kita dengan lembaga yang berada di sana. Dengan adanya surat perjanjian itu, saya itu bisa berteriak di sini. Bisa berteriak. Kalau saya berteriak di sini minta donasi, apa yang saya suguhkan kepada teman-teman? Cuma cerita bohong aja, ceritalah. Tapi data kan saya belum punya. Kecuali Betul, saya Bang, punya betul. datanya, punya videonya. Ini loh buktinya, ini loh gedungnya, ini loh yang perlu Benar, diperbaiki. benar. Itu Betul. maksudnya. Jadi Saya- divideokan, Bang Sul divideokan, nanti kita tampilkan untuk ke teman-teman yang ada. Itu kalau bisa tahu di Jerapa itu desa apa Bang tepatnya? Tepatnya di desa apa? Di desa Ya? Melongo. Jepara Bang Juma, Jepara. Desa bukan Melongo? Jerapa. Iya, Desa Melongo. Melongo. Bukan Melongo. 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 Kayaknya Bang Zuma belum makan nih. Iya, dibilang Jepara, jerapa dari tadi. Ya sulit membedakannya antar Jerapa dengan Jepara. Desa Jepara, Desa Blongo. Iya. Bisa longo. Mau bilang jerapa. Oh, Desa Longo. Melongo, Mas. Melongo. Melongo. Udah bener tadi. Desa Melongo. Udah. Bentar ya, saya akan- Melongo. Coba dibesarkan bisa enggak ini? Bentar ya. Melongo, bukan melongo, Desa melongo. Melongo. Besar Desa Melongo. Melongo, bukan Desa melongo. Melongo. Besarin Bang Jul Jerapa, KS. Jepara. Bukan Jerapa. Coba digedein. Ah, dada aja. Oke, siap. Udah salah ini. Nah, ini adalah komplek pertama. Padahal bagus Lumayan ya. Bagus. Nih, Tinggal direnovasi aja lagi dikit. sekolahnya, dan ini adalah gedung sekolahnya. Gedung sana yang YouTube. Oh, bagus tuh. Wallah, subhanallah. Ini Karena yang bisa- yang pegang yayasan ini orangnya masih ada, Bang? Dia itu Ustadz Abdi. Ustadz Abdi itu. Yang loh, sering Bang. di Zoom. Iya, yang sering di Zoom. Ya ampun ya Allah ya Karim. Berarti bagus lah itu, Bang. Tinggal sedikit aja dipoles itu. Betul. Nah ini kan tahun 2001 ini Bang. Ini kan dari Google tahun 2001. Keadaannya sekarang ini harus kita benahi. Dan di sini ada kan aulanya. Ini aulanya ini bisa menampung minimal tuh 100 orang. Masya. Ini yayasan yang punya ya? Iya, Yayasan Miftahul Huda. Oh, udahlah, gampang lah itu, Bang. Nanti tinggal MOU aja dengan ZTZ. Nanti ZTZ yang gerakkan gitu. Mulai dari rekrut santrinya dan segala macam. Sangat disayangkan bangunannya ya. Iya, ini Kalau MMCI aja baru mau peletakan batu pertama. Nah, ini sudah ada gedungnya. Tinggal direnovasi dikit aja, dikit Tinggal aja. dikembangkan aja dikit lagi. Iya. betul kan? Nah di sini akan saya perlihatkan ya ini. Ini letak gedungnya. Ini. Nanti saya jadi dosen terbang lah di sana. Ini luas tanahnya di sini Bang. Ini, terus ini. Ini kompleksnya sekian. Terus di sini, ini gedungnya juga. Kalau nggak salah ini gedungnya ini. Kalau nggak salah ini. Jempol.
Sebesar jempol lah luasnya ini. Nih, ini komplek yang tadi, ini musolanya di sini. Kalau yang di sebelah kanan itu apa, Bang? Bang Zul? Yang ini gedung, Ya, ini, gedung ya. aula. Gedung aula. Aula. Coba digaris anunya, batas areanya. Ini yang Itu kita kasih merah-merah ini. Oh, jadi aula itu di luar. Iya, di luar komplek. Oh. Di luar komplek. Tapi ada pagar keliling, belum? Nah, belum ngecek. Kalau yang ini saya belum cek. Nah, kemarin yang saya cek ini cuma yang ini. Waktu pertama Iya, kali iya, kami iya. datang dengan Mas Adi itu. Desa apa tadi? Mblonggo ya? Melongo, Jepara. Oh, Jepara. Mlonggo. Melongo. Melongo apa melongo? Coba tulis Bang, melongo apa melongo? Coba Abang tulis, Bang Jo. Mlongo. Nah, itulah. Benar tadi akunya. Melongo. Desa Mlongo, Kabupaten Jerapa, Jawa Timur. Bener. Ini baru bener jerapahnya, ini baru bener. Tadi Jepara, ini bener. Jadi Bener dia. Jerapa Melongo. Kok Jerapa Mlongo? Jerapa. Jepara, bukan Jerapa, Jepara. Beliau sakit. Siapa nih, Bang? Ustadz Abdi nih Oh, Masya Allah. dioperasi. Nah, dalam keadaan dioperasi dia telepon dengan kita. Nangis itu, Bang. Santri nggak ada lagi. Santrinya ya gimana ya, di sana tenaga pengajarnya juga kurang. Paling ke sana cuma bersihin tempatnya itu aja. Udah semburat nggak karuan. Iya. Ayo teman umat Islam se-Indonesia, ayo kita fokus dulu ini. Ini perlu pembenahan ini. Kapan lagi kita bersatu ya untuk ini Iya, sudah ini- ada medannya, tinggal kita kembangkan. Dan ini Nanti kalau ini, kita bersatu amal jariah loh. Iya betul. Meski tidak bersatu, kalau ada yang mau mengabdi silakan. Jadi teman-teman, kita berharap Bang Zul ini untuk segera buat MOU dengan pihak yayasan, membuat dokumentasi supaya bisa diviralkan. Insya Allah banyak yang bantu nanti. Siap. Ya itulah, tim kami memerlukan biaya perjalanan ke sana 1 minggu. Iya. Tim kami 5 orang. Iya. Saya takut kadang-kadang ngomong biaya di sini. Ya nggak apa-apa teman-teman, tolong dibantu Bang Zul. Ya Bang Zul ini dari tempatnya beliau itu akan berangkat ke sana untuk mensurvei lokasi. Nah mau tidak mau kan jelas butuh biaya tuh. Nah kalau bukan kita lalu siapa lagi? Ini bukan untuk pribadi, ini untuk umat Islam, ini untuk dinul Islam. Barang siapa yang mengeluarkan setetes keringat untuk agamanya, maka keringatnya itu akan menjadi pemadam api neraka kelak. Nggak usah takut. Kita punya rekening ZZZ, ada rekening yayasan kita. Jadi teman-teman yang ingin memudahkan urusan ini, segera berikan infak ya untuk kemudian sedekahnya untuk program ini berjalan dengan baik. Jangan takut. Gini. Saya doakan siapapun yang berinfak untuk saat ini di jalan ini, dalam perjalanan Bang Zul, saya doakan tahun ini akan mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Jangan Bang takut, Jul, jangan takut. Masya Allah. tolong itu Bang Jul nomor rekeningnya di WA ke saya. Kalau nggak Bang Jul bikin sendiri sini coba. Ini ada yang nanya berapa tuh? Ada yang mau Iya. transfer tuh? Ada yang mau transfer di bawah? Untuk agama, daripada dananya disimpan. Jadi gini nih, Yang video running tag kemarin ada rekeningnya Bang Jul. Diputar yang itu aja Bang Jul. Iya. Iya itu ada yang mau transfer tuh di bawah Bang Jul. Jumlahnya berapa yang Jadi gini loh, dibutuhkan? jadi gini loh. Sesuatu yang Allah rahasiakan itu yang kita tidak tahu. Contoh, kita kemudian punya rezeki dikasih oleh Allah. Senang kita. Masya Allah, hari ini terjual rumah saya. Padahal itu sudah diwanti-wanti tuh. Aku memberikanmu duit kalau kamu tidak berinfak, bersedekah, menafkahi orang yang miskin, orang yang membutuhkan, maka duitmu ini kuberikan kepadamu untuk kau pakai berobat pantatmu bisul lubangnya 30 cm. Mau? Oke. Gak mau. Tentu untuk itulah mari kita berinfak, bersedekah di jalan Allah.
Oke. Ini nggak seberapa ini. Satu orang di antara kita transfer 5 juta kan lumayan. Kalau masih kurang ya 50.000 lah satu orang. Ini nomor rekening. Kalau masih kurang juga ya 20.000 lah. Nah Bisa tuh terus. nomor rekeningnya sudah ada tuh. Jangan takut miskin dengan berinfak. Jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sehat Gurunda, Bang Andre. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan takut miskin, sahabat-sahabat. Jangan takut miskin. Kami di MMCI ya di Makassar nih. Saya punya pondok IT. Santri saya itu kurang lebih 20 orang. Guru-guru di TK saya itu ada dengan stafnya 6 orang dengan driver. Belum lagi kru di masjid. Di masjid itu kurang lebih 7 orang. Coba. Saya dengan Allah berdua bisa kok hidupin mereka. Dengan cara apa ya? Infak. Kita memberi. Dan Allah akan melipat gandakan pemberian itu. Jadi jangan takut. Kalau ada hari ini yang sakit, misalnya bisul, percaya deh sama saya. Infakkan rezeki yang ada, besok ya pasti meledak bisulnya. Tinggal dioperasi aja kalau Itu bukan doain Bang gitu. Masa meledak bisulnya. Bang itu apa namanya Bang Jul itu katanya pakai kode enggak? Itu udah ada beberapa orang katanya udah transfer tuh. Ada pakai kode enggak Bang? Pakai kode aja, kalau nggak pakai kode karena itu kan kegiatan jadi macam-macam. Tolong kasih kode berapa ya enaknya ya. Satu aja, triple Untuk satu konfirmasinya belakangnya. kemana? Ke Bang Belakangnya Zul atau ke triple siapa? satu aja. Konfirmasinya ke nomor telepon saya. ya ke beliau lah. Karena kami ini semua transparan ya teman-teman, kami semua transparan. Kami Iya kalau lihatlah, Mas. alhamdulillah kalau ada yang ngasih 5 juta alhamdulillah ya Mbak Bunda, Bapak Abang yang Tengok umat ganteng Islam. alhamdulillah. Kayak gitu Berapapun umat ya. Islam itu gitu. Berapapun jumlahnya. Kayak gitulah. Masya Allah. untuk nomor coba ya, saya akan bikin ininya dulu, nomor konfirmasi. Sebentar akan saya bikin konfirmasinya ini. Bang katanya kodenya 002 ya katanya. Boleh. Boleh katanya BRI, boleh. itu kode BRI, Nggak usah terlalu itu kode banyak. kode BRI itu 002 itu. 5 juta aja satu orang nggak? Itu udah lumayan. Itu gak, oh ya gak usah banyak, tapi 5 juta apa sih Bang Juma? Kalau kurang banyak ya udah 50.000 aja satu orang kan lumayan. Masya Allah. Oh, BNI 02, BRI Bang dong. Berarti salah, coba deh segera paham juga kode-kode gitu. Iya. Jadi ini ya teman-teman, tujuan kita itu apa? Bang Zul dan tim menuju ke TKP. Di sana beliau videokan, beliau fotokan. Lalu kemudian nanti diviralkan. Nah, nanti kalau misalnya ada dari kita yang berlebihan rezeki membiayai sekolah itu. Jadilah pesantren apologet. Utuslah anak-anak kita belajar di sana demi untuk menguatkan akidah. Lulusan dari sana hafalnya Quran, taulah Bible. Oke, Apa Bang nggak tadi. bangga gitu? Oh, bentar Bang Juma. Itu tadi katanya gini, dia bikin kode itu tapi transfer nomornya salah, Bang. Gimana itu? Berarti kode 02-nya bukan BRI tapi BNI. Makanya saya juga nggak paham tuh. Katanya dia itu beda itunya, pasti transfer beda itunya. Gimana sih? Nggak ngerti tuh yang typing. Saya juga nggak ngerti kode-kode. Coba deh kalian, nggak ngerti saya juga. Pakai M-Banking aja katanya biar nggak salah, pakai M-Banking. Berarti ini ada yang KTM, ini ada yang KTM, mungkin di ATM kan BRI pakai kode apa di BRI saya nggak tahu. ATM, Tidak tinggal mesti cek kode. Tidak meski sekarang. Dicatat aja nomor rekeningnya dulu. Habis ini, habis mandi, perbaiki perasaan, di tabungan sisa 500.000, maunya transfer 500.000, habis itu besok puasa. Boleh, nggak apa-apa. Kan gitu. Santai aja. Pasti akan ada rezeki. Mungkin nanti. saking semangatnya Bang Juma, saking semangatnya Iya. mereka langsung transfer. Iya. Kayak gitu-gitulah. Saudaraku, kelemahan kita dari segi agama kita itu apa? Orang tetangga sebelah, mereka mau rela menghabiskan apapun demi agamanya. Kita ini karena kita Oh berpikir Bang, kita aduh Bang Julnya kena peringatan. Kasih nomor itu ya.
Waduh, ya naik Ustadz, Enggak, naik tadi Ustadz Unggul. tadi ada nomor telepon. Oh, ada nomor teleponnya kelihatan. Oh, Iya, Bang Jul nggak kayak boleh. tadi. Kayak saya Sama tadi kayak ada Bang nomor Andre telepon. tadi. Iya. Naik Ustadz. Kayak gitu-gitu Nggak lah. boleh. Ini pesantren loh yang ingin ini pesantren yang sudah jadi ingin di generasi kembalikan, diremajakan gitu untuk generasi berikutnya. Kembali sama Mute. jadi nanti di Makassar juga tanggal 30 peletakan batu pertama pesantren Apologet Nur Maulida. Sama. Tapi yang ini sudah ada gedungnya. Tinggal dipoles sedikit. Nanti saya di sana ngajar gratis. Saya ngajar di sana nggak usah saya dibayar. Saya mata pelajarannya itu bahasa daerah khusus. Nggak masalah. Ikhlas saya. Tapi kok bahasa daerah, Bang? Biarin aja. Astagfirullahaladzim. Itu yang paling mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hos, Gurunda, Profesor, Bang Andre. Ini saya baru masuk agak ketinggalan dikit. Tolong sedikit aja diceritakan tadi Nggak untuk usah, apa ya? nggak usah, biarin aja, nggak usah. Biarin aja dia cari info sendiri. Jangan, gue mau mempromosikan. Nama gue laku, Mak. 10 juta, 100 juta itu cepat. Buktinya kemarin aku jual nama Ustadz gak laku. Turun dia. Kok turun? Kenapa? Mental ya. Mental Ustadz Jaringan, Unggul, jangan nangis. Jaringan itu jaringan. Guru Iya, tadi saya habis ngobrol sama Ustadz Alwan sama Bang Kores masalah Iya. ke sono itu. Nanti kita kumpul untuk apa namanya di Zoom biar jelas semuanya, rondon acaranya kayak gimana, penjemputannya kayak gimana, nanti ngumpulnya kayak gimana. Soalnya kan ini bukan acara kecil. Kalau menurut saya sih emang harus terschedule dengan teliti. Iya. Diajak aja Ustaz Salwan, Bang. Udah tadi kita ngobrol bertiga Iya. sama Bang Kores. Nanti kita finishnya di Zoom mau kayak gimananya. Iya. Soalnya kalau Berarti- nggak ngumpul semua nanti bahaya. Oke, sip. Saya pun nggak perlu, yang penting ada Ustaz Salwan. Itu aman lah semua. Ya. Oke, oke Bang ya. Siap. Siap, aman Gurunda. Ya, terpental Ya, tadi. lanjut Bang Zul. Bang Jul itu boleh. karena nomor Bang Jul. telepon nggak boleh Itu. ditampili. Bang Andre pun tadi kena gara-gara nomor telepon. Kena. Ya udah, untuk yang memang betul-betul ingin berjuang bersama kami di jalan Allah, kita berjihad ya teman-teman. Saya dan teman tim berjihad. Insya Allah saya seminggu akan di sana. Mungkin kalau masih kurang saya akan tambah. Saya akan terjunkan dedikasi saya untuk umat. Amin. Selama minimal lah seminggu saya ke sana. Karena nggak bisa sehari 2 hari nggak akan bisa. Karena di sana luas sekali, penyebarannya sangat luas dan sangat masif. Jadi Bang, itu teman-teman, ditanya atas nama siapa, Bang? Nomor namanya itu rekening. Yayasan Mujahidin Yayasan Cakrawala JCC Cemerlang. tadi, Yayasan JCC. Oh ya, Yayasan Yayasan JCC. Teman-teman. Nggak usah ini, teman-teman. Mungkin mereka gitu. Dia gitu apa langsung transfer. Ngomong jadi pada ini. Nanti juga nggak apa-apa transfernya. Yayasan JCC. Takut nyasar ke kafirun. Iya. Yayasan JCC. Masya Allah ya, di sini ya para teman-teman kita yang muslim ini sangat, Masya Allah, sangat ini ya, apa sih dibilangnya, sangat tinggi sosialnya untuk membantu kita para teman-teman kita yang muslim ini ya. Luar biasa kalian, benar-benar luar biasa. Ini ya pahala jariah loh buat kalian. Bukan Iya, tapi jihad. Ustaz Unggul kalau mau Ada naik yang kasih panas tahu itu ya, loh. Bunda. Iya, ya. Tapi lucunya ada yang panas itu loh. Kalau kita pada kepanasan. Nanti dipitnah Ya, lagi tuh. Nanti dipitnah lagi tuh. Atas nama Mujahidin Cakrawala Cemerlang ya, Yayasan Mujahidin Cakrawala Cemerlang, dan kami punya hak dan punya legalitas untuk membuka donasi. Ingat ya, kami punya legalitas. Legalitas kita sudah disahkan oleh Menkumham. Ingat ya. Maka itu kami kalau JCC buka donasi itu nggak sembarangan dan transparan. Bisa diaudit sewaktu-waktu. Ya nggak terima silakan diaudit. Monggo, malah akan saya tantang itu.
Saya akan mempertanggungjawabkan meskipun seperak pun akan saya tanggungjawabkan. Ini mau bangun pesantren apa udah jadi, terus biaya programnya Bang Zul? Oh iya, Ustadz Unggul lagi. Assalamualaikum Ustadz. Ya, oke, langsung saya jelaskan ya. Alhamdulillah Ustadz Unggul, kami mendapatkan hibah penggunaan komplek pondok pesantren. Komplek pondok pesantren. Di sana ada 4 bangunan. Bangunan utama itu tingkat 2. Di situ ada aulanya, ada musolanya, ada kantornya, dan beberapa kamar-kamar. Dan juga ada rumah dari almarhum Pak Yai. Di depannya itu ada sekolah, 4 kelas di sana. Yang satu kelas itu maksimal bisa menampung 20 siswa. Dan juga kami diberikan hibah juga berupa gedung pertemuan. Letaknya di luar komplek itu. Jadi ada 4 bangunan yang diserahkan ataupun dihibahkan kepada kita. Nah, tim kami, kalau Ustadz Unggul ikut, ayo monggo Ustadz, saya perlu bantuannya. Tim kami akan ke sana, akan mendata. Yang paling penting adalah membuat MOU antara YCC dengan pondok pesantren tersebut. Ini penting Ustadz. Karena tidak mau kita itu buka-buka donasi, ujung-ujungnya nanti ya namanya orang kan, kalau nggak ada hitam di atas putih, hari ini makan tahu, besok makan tempe kan. Kami akan membuat perjanjian di sana antara YCC dengan pihak setempat atau pihak pondok pesantren tersebut, dan kami akan data semuanya, apa-apa yang perlu mungkin dibangun, mungkin lantainya itu rusak atau apa, kita akan data semuanya. Dari data-data itu maka kami akan tahu anggaran berapa yang kami butuhkan. Setelah anggaran itu kita dapatkan angkanya, baru nanti kita akan rame-rame lah bantu saudara kita di sana, baik melalui Komal maupun di Zoom maupun di YouTube. Begitu Ustadz Unggul. Oke, terus dana yang dibutuhkan sekarang untuk apa? Perjalanan ya. Ya langsung saya buka aja ya. Di kota mana? Di kota Jepara, Jawa Tengah. Di Desa Melungu. Jepara, Jawa Tengah. Jepara. Oke, langsung aja Bang Zul, langsung ya. Yang pertama MOU, saya insya Allah pakarnya ya, jadi bisa saya bantu masalah MOU. Lalu mengenai program rapid assessment singkat, itu bisa dikirim 2-5 orang ya. Usahakan yang memang betul-betul ada keahliannya, misalnya keahlian dalam menghitung biaya renovasi dan sebagainya. Nah, ini ya sekaligus ke Ikhwan Villa di bawah ya. Saya sudah kenal betul sama ZCC ya. Program-programnya udah banyak sekali dan amanah. Kita ketika memberikan sumbangan itu tangan kiri nggak boleh ngelihat, tapi ada juga dalilnya, nanti dijelaskan oleh guru-guru kita bahwasanya boleh juga secara terang-terangan. Tujuannya insya Allah bukan untuk ria, tetapi memotivasi semua orang agar kita saling berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Fastabiqul khairat, firman Allah dalam Al-Quran. Dan ini masalah pendidikan ya, nilainya sama atau mungkin tidak jauh berbeda dengan membangun masjid, mengalirkan air. Karena dari pendidikan inilah syiar Islam, estafet kenabian, estafet ajaran Nabi kita teruskan sampai anak cucu. Jadi biasanya saya kalau sudah ikut lalu memberikan saran, saya maju yang paling depan. Untuk awalannya saya menyumbang 1 juta ya. Ini insya Allah bukan untuk ria, tapi memicu teman-teman. Mau 10.000 boleh, tapi kalau transfer eloknya mungkin 50.000 ya. Disegerakan saja. Ada Bang Zul, ada Bang Handi, ada Gurunda Zuma, ada Bang Andre, dikumandangkan terus.
bila ada jeda dalam tiap-tiap kita live. Jadi demikian saja dari saya. MOU bisa saya urus dan insya Allah juga mungkin saya bisa gabung nanti, tapi jangan dihitung dalam panitianya, biar saya biaya sendiri, nanti saya ikut gabung bekerjanya. Tapi untuk bantuan ini 1 juta saya duluin supaya yang lain tergerak hatinya membantu perjuangan, karena ini salah satu bentuk perjuangan untuk syiar Islam. Dan jangan berhenti sampai di sini. Barangkali nanti berikutnya ada lagi, sisihkan 50.000. Kita mampu dalam sebulan beli 100.000, 200.000 kuota, sisihkan 50.000 untuk terus anak-anak kita mendapatkan kenikmatan seperti kita sekarang ini. Banyak anak-anak yang berilmu tapi tidak punya fasilitasnya. Saya kira gitu, Bang Zul, standby. Kalau mau diturunkan, Bunda boleh. Barangkali ada yang lain mau masuk. Thank you very much. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tunggul. Masya Allah. Yang kami perlukan sekarang ini adalah biaya akomodasi kami. Tim kami yang sudah saya data, nggak usah banyak-banyak, 5 orang. Dari Jawa Timur, terdiri dari saya sendiri, Bang Iwan, dan Mas Viral Indonesia yang dari Jawa Timur. Yang di Jawa Barat sudah saya pilih, yaitu Morai Rizky, mungkin dengan Mas Yonatan Andar, mungkin dengan Tuan Muto. Bila mana ada yang mau ikut, segera hubungi saya biar saya bisa atur jadwalnya. Dan kalau dana Sorry sudah Bang Zul, mencukupi, saya waktunya sedikit ini ya, waktunya sedikit saya interupsi. Jadi untuk apa yang diutamakan maksudnya bisa punya kalian untuk menilai ininya dulu, jangan programnya, tapi orang-orang lapangan dahulukan ya. Nah nanti program berikutnya pengisian pendidikan, silabus dan sebagainya, baru undang Morai Rizky kah atau Yonatan Andar kah atau yang lain. Nah untuk ini insya Allah kalau nanti berjalan program pendidikannya, saya sisihkan 1 juta dari pendapatan saya, istri saya, saudara saya juga insya Allah minimal 3 juta sampai 5 juta per bulan kalau program pendidikannya sudah berjalan. Saya mohon maaf waktunya sedikit ya, langsung pamit. Thank you host Gurunda Zuma. Kumandangkan Gurunda Zuma, antum orang yang didengar oleh orang, jadi kumandangkan terus siar ini. Bang Handi juga ya, sudah dikenal orang, kumandangkan. Tidak perlu malu, tidak perlu ngumpet-ngumpet, ini perjuangan bersama, jangan sendirian, ajak orang mendapatkan pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah, masya Allah. Jadi ini ibarat lelang ya, dilelang amal ibadah ini, dilelang misalnya. Maka kita berlomba-lomba kemudian. Ayo. Kita berlomba-lomba. Tadi Ustaz Tunggul udah nyumbang 1 juta itu katanya. Iya, masya Allah. Terus. Teman-teman sekalian. Tadi gimana itu? Ini nomor rekeningnya bisa nggak dicatat di bawah, Bang Zul? Diulang-ulang. Yang BRI-nya. Sebentar ya. Saya lihat dulu. Karena harus ngetik ulang. Yang oten kalian gak usah kepanasan. Kalau mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Gak usah kepanasan di bawah. Naik aja, naik. Iya. Ini untuk kaplingan surga, betul. Kaplingan surga 5 juta. Ayo. Satu kapling 5 juta. Jangan gitu Bang, kalau nggak sanggup, dia sanggupnya 500.000. Misalnya Bang Zuma memulai satu kapling 5 juta, misalnya gitu. Kecil kali kalau Bang Zuma minimal 20 juta Bang Ya Zuma. ntar kalau Pantai Losari sudah habis kugadai barulah. Bang Zuma baca duit. Masa kecil kali seorang Zuma 5 juta. Aduh mah, jangan bikin malu lah. Sabar. Ntar satu gedung kita. Oke teman-teman, ayo semua nyusul. Tolong Tadi mas komen di rekeningnya. Udah dikasih tahu Bang Zuma sama Bang Jul. Sabar, Bang Jul lagi ngetik. Udah dikasih tahu itu. Bentar ya. Umat Islam pasti Lebih bisa. parah lagi di bawah. Bang Zuma nyumbang 100 juta. Iya memang benar, saya sependapat dengan Anda. Harusnya begitu. Kecil itu orang lagi bangun lapangan futsal.
Oke, teman-teman di agama Kristen, daripada kalian kepanasan, silakan naik diskusi sama Bang Di Juma. Bandara Sultan Hasanuddin itu saya lagi bikin lapangan golf. Jadi Oh, iya. sabar ya. Masya Allah, Masya Allah. Ayo teman-teman, ayo. Kalian yuk yang mau naik silakan naik. Itu lagi kosong. Nanti udah penuh, nggak bisa kan? Ayo yang agama Kristen yang mau diskusi silakan minta permintaan ya. Yang agama Kristen ya. Ya itu sudah saya ketik di bawah itu. Oh iya, sudah diketik kata. Oh itu udah. Itu coba itu dong. Host buat stiker. Oh iya ya, itu udah itu sama ini. Oh Nah, iya, tuh Ustaz ada dari Tunggul. saya 250 juta. Ditunggu. Oh itu realita lu, gaya lu tuh Kristen Bang, gaya lu. Itu udah dibantu sama mualaf sosial tuh, nomornya. Bikin Mbak Doka. Iya. Iya Ustadz, ya kata Ustadz Tunggul jangan debat dulu, ya Ustadz. Siap, aku dengar kata Ustadz deh. Dipin komennya tadi tuh. Oke. Emang bisa dipin komennya? Nggak tahu dipin maksudnya apa sih dipin? Dipin maksudnya apa? Ya, untuk penggunaan pengelolaan nanti kita akan terserah sama teman-teman mau dibuat apa itu. Itu Ustadz Najam ini Bang Jul kata Ustadz Najam Media. Kalau ada bagian nyapu dan ngepel dia daftar Bang. Ustadz Wafi. Ustadz Wafi. Bisa ditampilkan kemana? Oh kayak tadi Bang Jul, tapi Bang Jul jangan uji nomor telepon Bang Jul. Nomor telepon nggak boleh. Jambak Bunda. Kena Si lagi Ustadz Wafi nanti. jambak. Siapa yang mau dijambak? Ustadz Wafi jambak. Naik Ustadz Wafi naik. Ustadz Naja naik. Disematkan aja Bun, maksudnya nggak ngerti maksudnya apa disematkan tuh maksudnya gimana sih? Disematkan host, maksudnya tekan komen terus diapain? Terus tekan komen terus diapain? Komen tekan terus apa lagi? Itu di stiker mungkin, di stiker. Iya, tapi aku nomornya malah jadi ini ya. Maksudnya enggak, kalau nomornya itu kalau aku bikin stiker ketutup itunya komennya, jadi nggak nampak, bingung kan? Atau di WA, WA kasih nomor rekeningnya melalui WA aku, baru aku kestikerkan. Ayo Ustadz Bang Jul, WA aku nomor rekeningnya baru aku bisa stikerkan. Nomor teleponnya saya nggak paham ini. Walah, udah. Nggak tahu Bang. Kalau ada Bang Satria di sini, Bang Satria WA aku Bang. Nomor rekeningnya biar aku stikerkan. Iya, ditekankan terus ditekan apa kan kalau ditekan itu? Cuma kasih ide ditekankan terus apa? Ditekan itu bacaannya balas, terjemahkan, bisukan, blokir, laporkan, batal. Itu apa yang mau ditekan lagi? Maksudnya. Bang nggak ngerti deh. Yuk Kang Satria boleh WA ke nomor rekeningnya biar bikin stiker. Ini luar biasa ya di sini ya teman-teman kita ini, Masya Allah. Naikin saja dia Bun. Siapa dinaikin? Itu loh Ustadz Wafi loh itu loh. Ustadz Wafi naik, Ustadz Wafi. Iya bisa ditulis di layar tapi nomornya aku gak hafal, taruh di baligo koma loh. Caranya gimana? Iya, kayak aku bikin nomor rekening, nomornya aku nggak hafal, ngerti nggak sih? Coba kalian ada yang bisa WA Kak, nomor rekening Bang Jul tadi WA ke aku, nanti aku bikin stikernya di atas, copy paste nggak bisa, ya Allah ya Robin. Komennya di screenshot. Kalau komennya di screenshot di HP ini mana bisa aku buka, nanti mati live-nya. Aduh gimana? Ayo coba jalan satu-satunya aku di WA nomor rekeningnya baru nanti aku bikin di stiker. Itu jalan satu-satunya. WA ada bisa WA aku gak? WA. Udah nggak ngerti sih WA aku. Cerewet kali lah ini.
Habis aku dikasih tahu tuh. Dengar dia ya, knalpot jadi asap. Terserah Bang Juma lah. Ini bujang lapuk, ya Allah, bagak keren apa namanya. Aku janda permanen lebih keren pada bujang lapuk. Kasian kali nggak laku-laku. Aku udah pernah laku. Halo, selamat sore bujang lapuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang memang benar bujang lapuk, Bang? Enggak, Bang Suma itu tahu. Saya minta grup ke Bang Suma. Minta grup WA ke Bang Suma. Mau nyapa Bang Suma itu loh. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komandan, apa kabar? Apa, Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana Bang? Enggak, kalau ada Bang Suma punya rekening BCA apa itu untuk yayasan itu loh. Saya mulai tadi monitor loh, mulai siang. Mana ada fitnah, mana ada, baru dia minta naik. Jangan fitnah, jangan suka fitnah. Baru tadi nih fitnah. Salah Mahadewa nih. Mulai tadi monitor. Monitor tapi nggak minta permintaan Bang. Jangan fitnah. Kan tadi full. Lebih baik monitor lah, dibawa aja gitu. Iya. Saya tiap malam lo monitor itu. Itu Dewa itu bohong. Dewa memang suka gitu. Dewa suka buka nomor WA, mana ada WA. Dewa suka gitu. Ini ada nomor WA kok. Banyak Bang Suma sama Bang Hendy Selebes tuh. Ya Bang Bujang kalau mau transfer langsung ke Bang Zulfikar katanya. Iya, ke BRI-nya Bang Zulfikar. Oh, yang BRI. Oh, iya. Yang tadi yang ditampilkan. Oh iya, sudah dicatat. Oke, lanjut. Nanti transfer ya Bang 5 juta ya sama Zulfikar ya. Insya Allah. Nanti transfer ke 5 juta sama saya 50 juta. Gajinya nggak sampai. Gajinya nggak sampai. Kalau ada langsung dibilang gajinya nggak sampai. Ya udah 10 juta lah Bang, nggak apa-apa. Bang, untuk berbagi-bagi, untuk simpan nanti kalau ada di bawah tanah nanti mungkin bisa diambil lagi. Simpanan akhirat itu. Iya benar. Nafkahi janda juga simpanan akhirat. Iya. Yang penting kan innal amalu binniatnya itu. Iya benar Bang. Tapi kenapa bikin akun Lajang Lapuk Bang? Enggak, yang satunya ada kok, Zainul Arif Afandi itu. Oh, enggak, kirain Abang masih bujang lapuk. Kasian kali Bang. Aku janda loh Bang. Loh, saya duda loh. Saya duda situ Bondo, cuma kerjanya di Surabaya. Tapi itu katanya bujang, coba. Iya kan bujang, kan enggak punya istri masih. Bujang sama duda beda Bang. Sama-sama bujang lah intinya. Iya itu sama-sama bujang sendirian maksudnya angka 1. Angka 1. Astagfirullahaladzim. Terserah kau lah Bang. Iya, yang penting dalam satu akidah. Iya benar, siap. Saudara kok. Bang itu Jul naik di Jawa Tengah itu ya. Iya benar, di Jawa Tengah, di Jepara, ke Kabupaten Katanya Bang Suma, Lombok. katanya Bang Suma di mana itu? Jepara. Lidahnya agak susah bilang Jepara. Jerapah dibilangnya jerapah. Iya. Ya, begitu aja dah ya. Yang Iya, penting udah sama sehat, walafiat ya. Ya, benar. Ya dah, ke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngomong gitu doang, Bang? Iya cukup dah. Mungkin ada yang mau naik lagi tuh. Ya siap. Nah, itu Bang Jul, gak bisa tadi akunnya itu Bang. Akun yang tadi aja Bang, yang kedua. Itu akunnya kena hapus dari ini Bang.
TikTok dihapus dari TikTok itu Bang Julnya. Jadi ini teman-teman, mari kita saling bersedekah ya. Ini adalah pahala jariah ini ya, luar biasa ini. Jadi berapapun yang kalian sedekahkan, masya Allah itu ya, masya Allah banget. Jangan takut miskin. Jangan takut miskin. Justru ini yang membuat kalian kaya. Percayalah. Saya kalau ada saya ini. Ayo kita sama-sama saling berlomba-lomba lah ya dalam memberi bantuan, dalam mencari pahala. Ini luar biasa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kiranya cukup ya untuk konten kali ini. Kok tiba-tiba tadi arahnya ke sedekah-sedekahan gitu ya, terkait dengan pesantren yang rencananya dikelola oleh ZZZ, di mana Bang Zuma di sana juga sebagai Dewan Syuro, salah satu Dewan Syuro. Kita tutup konten ini, konten kita di sesi ini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi pada sesi berikutnya untuk dialog tentang Dewa Molok lagi ya. Kalau yang terkait dengan pesantren yang diumumkan tadi ya, teman-teman yang mau berinfak silakan langsung ke rekening ZZZ. Insya Allah teman-teman kita di ZZZ itu amanah menjalankan misi dan tujuan yang diniatkan untuk dicapai bersama. Saya juga mengingatkan bahwasanya bulan Juni tanggal 29, 29, tanggal 30 dan tanggal 1 itu kita ada jumpa di di Masjid Nur Maulida. Jadi teman-teman yang ingin bergabung silakan daftarkan diri ke Unirifa atau Dinda Kores. Insyaallah di tanggal yang telah ditentukan kita akan jumpa di sana. Saya akhiri, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berfoto bareng, makan bareng, minum bareng, ya jangan tidur bareng ya. Ini silakan datang ke Makassar di tempatnya Bang Juma, yaitu 29-23 Juni. Dan itu bukan cuma untuk Bang Juma saja, tapi untuk apologet ya, Muslim dan yang Kristen juga boleh datang, dan netizen, fans dari siapapun kalian, silakan datang 29-30 Juni di Makassar. Yuk, yang mau datang, yang mau bertemu dengan, yang mau bicara dengan Bang Juma silakan. Kalau sempat saya ingin hadir, oke hadir. Salam dari Kota Palembang, Mbak, salam. Ya saya juga pengen ketemu Bang Juma, semoga terus, amin. Silakan 29-30 Juni ya di Makassar ya. Masjid mana? Nantilah kalau tunggu Bang Juma. Troton 24 pan ada derajat. Yuk teman-teman ya, 29-30